Hei, nggak perlu buang-buang waktu untuk menghemat uang. Seringnya kamu bisa menggunakan waktu berharga ini untuk menghasilkan lebih banyak uang daripada yang kamu hemat. Misalnya aja nih, kamu butuh berjam-jam sehari pulang pergi ke kantor. Pastinya akan lebih untung kalau kamu mencari tempat tinggal atau kosan dekat kantor kan? Jadi kamu bisa menghabiskan waktu senggangmu untuk hal yang lebih produktif, misalnya belajar atau menyelesaikan pekerjaan lain. Begitu kamu punya uang lebih, kamu punya kesempatan untuk memilih. Kamu bisa terus melakukan pekerjaan kasar atau kamu bisa membayar orang untuk melakukannya dan berkonsentrasi pada proyek yang bernilai lebih tinggi. Dan kemungkinan kamu akan menghasilkan lebih banyak uang nantinya. Usahakan kamu punya bantalan finansial yang tidak membuat gaya hidupmu berubah selama beberapa bulan jika kamu kehilangan pendapatan. Cara terbaik adalah mencari sumber pendapatan pasif. Misalnya kalau kamu punya properti, kamu akan dapat uang sewa setiap bulannya dan kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Atau kamu juga bisa menulis e-book dan kamu akan dapat royalti. Kamu juga bisa punya pendapatan pasif dengan berinvestasi di real estate, saham, atau sekuritas. Orang kaya jarang menghabiskan uang untuk mendengar motivator. Mereka biasanya punya banyak pengalaman hidup sendiri, dan mereka tahu bahwa untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup, kita harus memiliki tujuan dan tekad yang cukup untuk meraihnya. Jika seseorang tidak siap untuk bekerja keras, motivator manapun tidak akan bisa membuat mereka sukses. Itu sebabnya kebanyakan motivator mengincar orang berpendapatan rendah dan yang berkarir biasa-biasa saja. Mereka adalah orang-orang yang cenderung percaya bahwa ada keajaiban yang bisa memperbaiki hidup mereka. Selalu buat kontrak tertulis. Orang kaya berbisnis bukan dengan modal jabat tangan saja. Orang miskinlah yang cenderung menghindar dari menandatangani kesepakatan. Itu terjadi entah karena kurangnya pengetahuan hukum atau karena mereka tak mau terlihat serakah atau paranoid. Tapi akan selalu ada kemungkinan kalau rekan bisnismu mengingat kesepakatan kalian dengan berbeda. Atau mungkin ada kesalahpahaman yang tak bisa kalian bereskan. Itu semua karena tidak ada kontrak tertulis. Orang kaya jarang mengeluarkan uang berlebihan, meskipun ada yang membeli mobil Lambo misalnya. Keputusan mereka didasari tujuan dan status finansial pada saat itu. Orang tidak menjadi kaya karena hebat dalam menghabiskan uang. Kamu harus andal dalam menyimpan uang. Coba bayar pajak untuk dirimu sendiri dengan mentransfer uangmu ke rekening berbeda. Sayangnya mudah sekali mengambil tabunganmu begitu kamu butuh atau ingin sesuatu. Tapi kalau kamu membayar pajak, uangmu tidak bisa kembali. Dan begitu kamu mulai menganggap tabungan adalah pajak, kamu tidak akan bisa membuang-buang uang ini dengan sembrono. Orang kaya menambah nilai diri sendiri dulu, baru lingkungan sekitarnya. Mereka memulai dengan mengembangkan keterampilan dan kualitas hidup mereka. Ini bisa membantumu meyakinkan orang lain bahwa kamu berhak dibayar tinggi. Karena sebagai imbalannya, kamu bisa menambah nilai ke kehidupan mereka. Jangan fokus untuk menghemat uang. Sebaiknya pikirkan, bagaimana cara mendapatkan lebih banyak uang? Orang kaya paham, ada batasan dalam jumlah uang yang bisa kamu hemat. Tapi tidak ada batasan dalam jumlah uang yang bisa kamu dapat. Orang kaya jarang mengeluarkan uang banyak untuk potong rambut. Ada pengusaha sukses dan milioner yang dikenal sering memotong rambut sendiri. Pengusaha terkenal lain bahkan merawat rambutnya saat mengunjungi negara berkembang. Orang kaya berusaha keras menjauhi junk food. Sekarang ini orang-orang kaya lebih memilih makanan sederhana dan sehat. Junk food itu tinggi kolesterol dan karbohidrat, serta rendah vitamin dan mineral. Itu sebabnya sering makan junk food bisa berakibat tidak baik. Dan orang kaya tahu, seringnya lebih murah mencegah masalah daripada mengeluarkan banyak uang untuk menyelesaikannya. Orang yang bertujuan menjadi kaya tidak menyewa, mereka membeli. Saat kamu menyewa apartemen, kamu membayar cicilan orang lain. Mereka memang mengambil risiko finansial kalau harus ada yang diperbaiki. Tapi, secara keseluruhan, pemilik apartemen menghasilkan uang sekaligus mendapat aset. Sementara, kamu cuma memberi mereka uang dan menghuni tempat mereka. Itu bukan investasi yang bagus. Membeli properti sendiri memang tidak mudah. Tapi jika berhasil, kamu akan selangkah lagi menuju kaya. Orang kaya tidak berhemat untuk kesehatan. Mereka membayar biaya tahunan yang tinggi untuk layanan medis pribadi agar bisa mendapat bantuan kapanpun mereka butuh. Dan orang kaya tak pernah mencari atau menawar harga perawatan kesehatan lebih murah.
Orang kaya menghindari denda keterlambatan, karena itu bisa menjadi uang yang seharusnya bisa mereka tabung. Mereka mengatur pembayaran secara otomatis. Dengan begini mereka tidak perlu berurusan dengan denda yang tinggi. Orang kaya tidak bangun siang. Ada banyak yang harus dilakukan setiap hari dan mereka memanfaatkan keuntungan bangun pagi. Satu penelitian menemukan bahwa 44% orang kaya bangun 3 jam sebelum mulai bekerja. Dan hanya 3% orang miskin yang melakukannya. Orang kaya tidak membeli barang baru begitu saja. Mereka berinvestasi. Mereka membeli perlengkapan dapur mahal bukan karena suka menghamburkan uang. Orang kaya tahu barang berkualitas tinggi biasanya lebih awet. Dan pada dasarnya mereka lebih berhemat dengan membeli barang lebih mahal. Itu sebabnya mereka tidak memikirkan harga murah yang bisa mereka dapatkan, melainkan keawetan barang itu. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Sekarang ini media sosial adalah sarana kuat yang bisa membuatmu kesepian, tidak bahagia, dan tidak berharga. Dan ini mengganggu konsentrasimu terhadap tujuanmu. Orang kaya lebih suka membandingkan diri dengan dirinya yang dulu, bukan orang lain. Itu membuat mereka merasa andal dan percaya diri. Nilai yang sepadan dengan harga adalah salah satu aturan hidup terpenting bagi orang kaya. Meski mereka memutuskan untuk mengeluarkan miliaran demi membeli rumah, mereka juga menawarnya seperti orang lain. Tapi beberapa orang kaya tidak begitu. Mereka malah memilih hidup di rumah sederhana dan murah. Atau mereka membeli real estate yang menjanjikan saat harganya masih murah. Dan saat harganya meroket, mereka untung besar. Hampir 80% orang kaya berolahraga setidaknya 4 kali seminggu. Itu penting bagi orang yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka di kantor. Selain membuat tubuh bugar, olahraga rutin juga meningkatkan energi dan suasana hati. Tidurmu lebih nyenyak dan kamu menjadi lebih produktif. Saat mencari kerja, kebanyakan orang hanya memperhatikan kemungkinan gaji. Tapi orang lain mencoba mencari tahu pengetahuan baru apa yang bisa mereka dapatkan dalam posisi baru mereka dan manfaatnya di kemudian hari. Terkadang lebih baik menerima tawaran kerja dari perusahaan terkenal dengan gaji awal rendah. Ini akan memberimu kesempatan untuk membangun karir dan mendapat gaji lebih besar setelah beberapa waktu. Lebih dari 60% orang kaya mendengarkan audiobook atau podcast saat di jalan atau saat senggang. Tujuannya adalah membuat otak bekerja dengan memberinya hal inspiratif atau mendidik. Orang kaya tahu, tak perlu membeli celana jeans seharga 14 juta rupiah kalau bisa menemukan celana lain berkualitas tinggi yang harganya 10 kali lebih murah. Hal ini berlaku untuk pembelian lain juga. Orang kaya tidak serta-merta mengikuti tren mode terbaru. Mereka tidak membeli koleksi baru hanya karena gaya itu sedang populer. Ini bukan investasi uang terbaik. Tapi yang mungkin lebih penting, orang kaya tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Kamu harus mengatasi kerendahan hatimu dan mempromosikan diri. Kebanyakan orang berpikir memamerkan pencapaian dan keterampilan akan membuat orang lain menjauh. Tapi dalam bisnis, jika kamu ingin sukses, kamu harus sering mempromosikan diri. Jangan pernah berhenti belajar. Orang yang tujuannya menjadi sukses akan terus berusaha mendapat pengetahuan dan pengalaman sebanyak mungkin. Mereka mengerti bahwa belajar adalah proses seumur hidup. Dan beberapa informasi baru bisa membuat perubahan, apakah kamu mau tetap miskin atau menjadi kaya. Orang kaya tahu anggaran mereka dan bisa mengelola uang. Mereka tidak berlebihan dalam mengeluarkan uang. Jika menggunakan kartu kredit, mereka berusaha menghindari bayar denda. Omong-omong, hanya 8% orang kaya yang punya lebih dari satu kartu bank. Dan 77% orang berpenghasilan rendah memiliki beberapa kartu kredit. Tapi semakin banyak kartu yang kamu punya, semakin banyak pula biaya yang harus kamu bayar. Dan akan semakin sulit untuk mencatat pengeluaranmu.